Masalah film ini dimulai dari Sungai Han yang menjadi tujuan akhir dari perairan rumah tangga di daerah sekitar Korea Selatan. Salah satu warga yang nggak peduli dengan lingkungan mulai mencemari air dengan membuang zat kimia tanpa ada pengolahan ulang. Akibatnya, Sungai Han jadi ikut tercemar dan hewan yang hidup di sana bermutasi menjadi monster mengerikan. Dan inilah The Host. Di pinggir Sungai Han, seorang ayah bernama Gang Du sedang sibuk mengelola warungnya. Iya, sibuk tidur maksudnya. Dia tinggal bersama anak perempuannya bernama Hyun Seo dan ayahnya bernama Hye Bong yang lagi nyiapin cemilan buat pengunjung sekitar Sungai Han. Pas nganterin cemilan, Gang Du dan pengunjung lain dihebohkan dengan sosok makhluk yang menggantung dan berenang di sungai. Mereka nganggapnya sih itu sebagai hiburan, tapi seketika malah jadi teror ketika makhluk itu muncul di daratan dan menyerang orang sekitar. Dan di tengah kekacauan itu, Yoon Seo yang mengecek kondisi di luar malah berakhir diculik dan dibawa monster itu. Akibat kejadian ini, area sekitar Sungai Han ditutup dan warga diungsikan ke tempat lain. Orang-orang berduka atas kematian dari orang-orang kesayang, termasuk Gang Du dan saudara-saudaranya bernama Nam Jo dan Nam Il. Baru juga sedih-sedihnya, pihak berwajib dengan pakaian pelindung mulai mensterilkan area dan mengkarantina semua orang di aula karena takutnya ada virus menular. Gang Du, Hye Bong, Nam Jo, dan Nam Il diangkut ke rumah sakit. Mereka diisolasi dan diperiksa untuk diteliti darah dan virusnya. Nah, pas mau makan malam, Gang Du dapat telepon dari Hyun Seo. Ternyata nih, Hyun Seo tuh masih hidup dan dia pura-pura wassalam saat dibawa ke sarang makhluk itu. Dia menemukan ponsel dari orang lain, terus dibuat nelpon ke ayahnya. Gang Du berniat memberitahukan pada polisi agar mereka segera menyelamatkan Hyun Seo. Tapi sayangnya nggak ada satupun yang percaya. Akhirnya pun mereka berempat nekat kabur dari rumah sakit demi mencari Hyun Seo. Wes, otomatis Gang Du dan saudara-saudaranya ini auto jadi buron di seluruh kota karena statusnya yang terinfeksi. Untuk itu, Hye Bong terpaksa menggunakan sisa uangnya untuk menyewa mobil van penyemprot disinfektan sebagai penyamaran dan menyogok penjaga sekitar Sungai Han demi menyelamatkan Hyun Seo. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan Hyun Seo di sekitar jembatan itu. Sementara itu, ada kakak beradik yang diam-diam mencuri makanan di tokonya Gang Du. Sayangnya pas di tengah perjalanan, mereka tertangkap oleh makhluk sungai itu dan dibawa ke sarangnya. Si kakak berakhir wassalam, tapi adiknya ini masih hidup dan diselamatkan oleh Hyun Seo. Oh ya BTW, si adik ini namanya Sejo ya. Gang Du dan keluarganya kembali ke rumah untuk makan malam dan istirahat sebentar. Hye Bong melihat makhluk sungai berkeliaran di depan toko seolah mengawasi mereka, lalu berniat menghabisinya dengan senapan. Sayangnya tembakan Hye Bong ini meleset dan membuat makhluk itu ngamuk hingga menggulingkan tokonya Gang Du. Setelah dirasa aman, mereka berempat keluar mengecek keadaan. Bukannya pada lari atau sembunyi malah sosokan mau nembak si monster itu. Masih mending tuh Mbak Namjo agak tepat sasaran lah karena dia memang atlet pemanah. Saat Hye Bong berniat menyuruh Namjo pergi dari sungai, dia baru sadar kalau peluru di senapannya sudah habis. Otomatis Hye Bong jadi sasaran empuk untuk dibanting sama makhluk sungai dan wassalam seketika. Nam Il dan Namjo disuruh kabur dari sana. Sementara Gang Du tertangkap oleh petugas karena nggak tega ninggalin jasad ayahnya. Nggak lama, Nam Il dan Nam Jo menjadi buronan di seluruh Korea Selatan dengan imbalan yang cukup menjanjikan. Nam Il sendirian pergi ke daerah Seoul untuk bertemu temannya. Dia mengaku sudah berpisah dan tidak berkomunikasi lagi dengan Nam Jo. Tapi Nam Il ini tetap mencari informasi di mana letak si Hyun Seo berada. Nah, udah tuh. Nam Il bersama temannya pergi ke kantor untuk melacak lokasi dari Hyun Seo. Ketemu nih. Tapi sayangnya Nam Il ini dijebak oleh temannya sendiri dan berhasil kabur dari sana.
Setelah situasi cukup aman, Nam-il segera mengirim SMS ke Namjo yang berada di jembatan Wonyo. Sementara itu di tempat lain, Namjo masih terus mencari di jembatan Wonyo. Oh ya BTW, jembatan Wonyo ini adalah lokasi Yunseo terakhir terlacak. Namjo ini pulang ke toko Gangdu, istirahat dan mengisi baterai. Begitu mendapat pesan dari Nam-il, dia segera pergi ke sebelah utara jembatan sambil menghubungi Gangdu karena Nam-il nggak bisa dihubungi. Tiba-tiba makhluknya datang dan menyerang Namjo hingga terjatuh dan pingsan. Untungnya kok jatuhnya pas di tempat sempit, sehingga makhluknya ini nggak bisa menjangkau Nam-il. Nah, di rumah sakit, Gangdu mulai panik karena Namjo nggak ada kabar. Dia berusaha kabur dari rumah sakit, tapi ada banyak petugas yang menghalangi Gangdu dan menyuntikkan obat bius yang cukup biar lebih gampang diurus. Dokter ahli dari luar negeri sampai didatengin untuk menangani virus ini. Nah, beliau ini cerita kalau dulu ada seorang sersan yang sama-sama terinfeksi makhluk yang sama. Sampai-sampai dia ini disetrum listrik hingga wassalam. Setelah sersan ini dilakukan otopsi, makhluk air itu ternyata tidak menimbulkan virus sama sekali. Dokter yang kerja di rumah sakit itu jelas gak percaya, dan dia tetap melakukan percobaan pada Gangdu dengan mengambil sampel jaringan otak dan darahnya. Setelah prosedur selesai, dengan cepat Gangdu menyandera salah satu perawat agar dia bisa kabur dan mencari anaknya. Nah, karena kemarin Nam-il ini kecapean, dia pingsan dan terbangun di keesokan harinya bersama seorang tunawisma. Dia minta tolong untuk diantarkan ke jembatan Wonyo dan memberikan uang tunai sebagai ganti untuk membeli minuman keras dan tas. Tapi tunawisma itu malah mukul Nam-il. Ya, nggak ngerti lah. Pokoknya mereka tektokan dan akhirnya si tunawisma ini mau mengantarkan Nam-il ke sana dengan taksi. Sambil di perjalanan nih, Nam-il membuat bom molotov dari alkohol yang tadi dan melihat pendemo yang juga mengarah ke jembatan Wonyo. Yunseo dan Sejo masih bertahan di dalam selokan dalam kondisi kelaparan dan sakit-sakitan. Yunseo mengecek keadaan dan melihat makhluk airnya lagi tidur. Dia melempar kaleng bir untuk memastikan makhluk airnya memang benar-benar tidur. Tapi nggak lama kemudian, dia ketahuan dan tubuhnya Yunseo ini dililit dan dimakan bersama Sejo. Terus di sisi lain, Gangdu akhirnya sampai di tempat persembunyian Yunseo. Tapi dia terlambat menyelamatkan Yunseo yang sudah dibawa oleh makhluk air entah kemana. Namjo akhirnya sadar dan bertemu dengan Gangdu yang berlari mengejar anaknya, ikutin si makhluk air tadi. Begitu juga dengan Nam-il yang sudah sampai di lokasi. Nah, berhubung polisi lagi sibuk menghadang pendemo, Nam-il masuk ke area sungai Han dengan mudah. Makhluk air itu menyeberangi sungai dan berniat pergi ke arah pendemo. Gangdu juga ikutan nyusul dengan ikutan renang menyeberangi sungai. Begitu makhluknya sampai di daratan, polisi segera menjatuhkan asap untuk membutakan pandangan si makhluk. Polisi yang dekat dari posisi si makhluk itu malah menembak beberapa peluru, lalu dicegah oleh Gangdu. Ya iyalah, anaknya kan ada di situ tuh. Mumpung makhluknya nggak berdaya karena terkena asap, Gangdu segera mengambil Yunseo yang ada di dalam mulut si makhluk. Tapi sayangnya, Yunseo sudah wassalam. Gas kedua mulai dilepaskan, tapi kali ini efeknya jauh lebih kuat. Bahkan polisi tadi dan pendemo yang terkena asapnya jadi nggak berdaya. Melihat monsternya masih hidup, Gangdu mengambil pipa besi dari papan peringatan dan menghajar si makhluk hingga dia sendiri tumbang. Gantian Nam-il melempar semua bom molotov yang dia punya untuk menggiring si makhluk ke tempat di mana si tunawisma sudah menyiapkan cairan mudah terbakar. Bensin kali ya. Pas mau dilempar, tangannya Nam-il licin dan membuat bom molotov terakhir pecah sia-sia. Nah, bom molotov tadi itu kan masih ada apinya nih. Nah, Namjo ini datang dengan anak panahnya, terus disulut ke api, terus dipanah tepat di tubuh si makhluk air, membuat tubuhnya terbakar hebat. Makhluk air itu berniat kembali ke sungai untuk memadamkan api di tubuhnya. Namun Gangdu menghalangi dan menusuk tepat di mulut si makhluk air. Tak butuh waktu lama, makhluk itu akhirnya wassalam. Setelah semuanya selesai, Gangdu menghampiri Sejo yang sempat dimuntahkan ketika terkena asap kedua. Begitu mata Sejo terbuka, Gangdu segera menyelamatkan Sejo dan meninggalkan tempat yang kacau itu.
Di akhir cerita, pada musim dingin, Gangdu membuka tokonya seperti biasa. Begitu makan malam siap, dia membangunkan Sejo untuk makan malam bersama. Melanjutkan hidup berdua di dekat Sungai Han tanpa ada tetangga seperti dulu. Jadi itulah film The Host. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like, subscribe yang belum, dan nantikan alur lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, buanglah sampah pada tempatnya, dan serahkan limbah kimia pada orang atau perusahaan yang mampu mengolahnya. Jangan asal dibuang, sebel sendiri sih aku kalau biasanya mau ke Semarang. Aduh, ambil aja. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.